Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Rukiah, NIM 0321010203, kelas N, mata kuliah Anak Berkebutuhan Khusus, tugas ujian akhir semester. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir semester saya dengan judul Anak dengan Potensi Landasan dan Berbakat Istimewa atau disebut gifted. Saya harap presentasi ini dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua, dan saya yakin topik ini akan menarik dan relevan bagi kita semua. Hari ini saya akan mengupas tuntas tentang judul gifted yang mungkin belum banyak diketahui orang. Baiklah, mari kita mulai presentasi ini dengan pembahasan topik pertama, yaitu pengertian anak gifted. Anak gifted atau berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan luar biasa dibandingkan teman seusianya. Selanjutnya, kita akan beralih ke topik yang kedua, yaitu ciri-ciri anak gifted. Yang pertama, cepat belajar, memahami konsep baru, yang artinya anak gifted umumnya memiliki kemampuan belajar yang lebih cepat dibandingkan anak seusianya. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Anak gifted selalu ingin tahu tentang berbagai hal yang tidak mudah puas dengan jawaban yang diberikan. Dan yang ketiga, berpikir kreatif dan kritis, yang artinya anak gifted memiliki kemampuan berpikir kreatif dan kritis yang memungkinkan mereka untuk memecahkan masalah dengan cara yang berbeda dan inovatif. Dan yang keempat, memiliki kosakata yang luas dan bahasa yang baik, dan artinya anak gifted pada umumnya memiliki kosakata yang lebih luas dan kemampuan bahasa yang lebih baik dibandingkan anak seusianya. Yang tidak kalah penting adalah topik ketiga, yaitu menggunakan teori pendekatan individu. Yang pertama, penanganan belajar, dan yang kedua, kesulitan dan kelebihan belajar, dan yang ketiga, penyebab belajar. Dan di sini saya akan memaparkan sebuah video anak dengan potensi landasan dan bakat istimewa atau disebut gifted. Anak ini bernama lengkap Muhammad Sultan Kamaluddin. Anak ini usia 7 tahun. Dia duduk di kelas 3 SD. Dia bersekolah SD Negeri 3 Bau-Bau. Anak Sultan ini memiliki kemampuan yang luar biasa dibandingkan teman seusianya. Yang pertama, cara penanganannya belajar Sultan. Sebelum guru menjelaskan di sekolah, dia sudah pelajari di rumah dan mendapatkan pelajaran tambahan dari guru pembimbing di rumah, sehingga Sultan belajar lebih jauh dari teman-teman kelasnya. Penanganan guru terhadap Sultan: ketika Sultan selesai mengerjakan tugas di kelas lebih cepat, maka guru memberikan soal-soal yang tingkat kesulitannya lebih tinggi dipahami oleh Sultan. Dan yang kedua, kesulitan dan kelebihan belajarnya Sultan kadang tidak konsisten dalam mengerjakan tugas yang diberikan karena pengaruh gadget, sehingga penanganannya dengan kesepakatan belajar Sultan berusaha mengatur dan baik antara waktu belajar dan waktu menggunakan HP. Dan yang ketiga, penyebab Sultan sering menggunakan gadget secara berlebihan karena lingkungan sekitarnya lebih banyak anak yang dengan bebas menggunakan gadget. Dalam video ini saya mengambil penanganan dengan memberikan pengayaan, tapi sebelum itu saya melakukan observasi dan pengumpulan data terlebih dahulu tentang bakat dan minat anak gifted tersebut melalui tes bakat dan wawancara. Setelah melakukan wawancara atau tes bakat, saya telah mengetahui bakat anak tersebut, yaitu ia suka menggambar. Sesuai dengan penanganan yang saya ambil tadi, yaitu memberikan pengayaan, di sini saya menyiapkan bahan dan alat untuk menggambar seperti pensil dan selembar kertas HVS untuk mengembangkan keterampilannya. Tujuannya untuk meningkatkan dan mengembangkan bakat menggambar anak tersebut secara optimal. Dan setelah ia menyelesaikan gambarnya, saya akan memberikan ia pujian atas usaha dalam menyelesaikan tugas yang telah saya berikan. Tujuannya agar anak itu termotivasi untuk terus berusaha dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penanganan terhadap anak gifted. Nah, penanganan yang saya ambil yaitu tentang menambah wawasan terhadap anak gifted. Jadi, kita harus mendidik anak berbakat perlu terus-menerus agar meningkatkan wawasan mereka tentang minat dan bakat anak. Hal ini bisa dilakukan melalui membaca buku seperti pada video ini. Nah, dengan menerapkan ini, anak gifted dapat lebih menikmati dan mendapatkan manfaat maksimal dari kegiatan membaca. Penanganan anak gifted memerlukan pendekatan yang khusus untuk memastikan kebutuhan unik mereka terpenuhi dan potensi mereka dapat berkembang maksimal. Berikut langkah yang saya ambil untuk menangani anak gifted, yaitu identifikasi. Hitung dulu, hitung 14 tambah 6 berapa? Mengidentifikasi anak gifted sejak dini melalui observasi dan tes yang sesuai dengan kemampuan mereka. Di sini saya mempunyai 2 anak gifted, yang dimana di sini saya menguji mereka dengan tes matematika, yaitu menghitung, dan mereka sudah mampu menghitung dengan cepat dan mampu menjawabnya dengan benar. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan cara menangani anak gifted. Pendekatan khusus karena mereka sering memiliki kebutuhan pendidikan dan emosional yang unik. Berikut adalah beberapa strategi yang bisa diterapkan. 1. Identifikasi masalah. Identifikasi awal. Evaluasi profesional guna tes IQ dan penilaian lain yang dilakukan oleh psikologi pendidikan atau profesional lain yang terlatih untuk mengidentifikasi bakat dan kebutuhan khusus anak. Observasi dan penilaian guru. Guru dapat mengamati dan menilai kemampuan anak melalui kinerja akademis dan perilaku di kelas. 2. Pengayaan kurikulum. Kurikulum yang dipercepat menawarkan materi yang lebih maju atau mempercepat anak melalui kurikulum standar jika mereka menunjukkan kemampuan untuk belajar lebih cepat. Kelas pengayaan memberikan pelajaran tambahan atau proyek yang lebih mendalam di bidang minat anak. Sekolah atau program khusus. Mendaftarkan anak di sekolah atau program yang dirancang khusus untuk anak gifted jika memungkinkan. 3. Diferensiasi instruksi. Pendekatan individual menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar individu anak. Pembelajaran mandiri memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeksplorasi topik yang menarik mereka secara mandiri. Kelompok belajar selevel menempatkan anak dengan teman sekelas yang memiliki kemampuan dan minat sama untuk mendorong interaksi dan pembelajaran yang lebih mendalam. Pengembangan sosial dan emosional. Konseling menyediakan akses konseling untuk membantu anak mengatasi tantangan emosional atau sosial yang mungkin mereka hadapi. Aktivitas ekstrakurikuler mendorong partisipasi dalam kegiatan yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan teman sebaya dan mengembangkan keterampilan sosial, pemahaman, dan dukungan dari orang tua dan guru. Menyadari bahwa anak gifted mungkin menghadapi tekanan yang untuk berpartisipasi dan merasa berbeda dari teman-teman sebaya mereka, sehingga dukungan yang memahami sangat penting. 5. Kolaborasi dengan orang tua. Komunikasi terbuka. Guru dan orang tua harus berkomunikasi secara rutin untuk membahas perkembangan dan kebutuhan anak. Partisipasi orang tua mendorong orang tua untuk terlibat dalam kegiatan belajar anak di rumah dan di sekolah. 6. Pengembangan bakat khusus. Mentoring menghubungkan anak dengan mentor yang dapat membimbing mereka dalam bidang minat khusus. Sumber daya eksternal memanfaatkan sumber daya luar seperti kelas tambahan, kursus online, atau klub khusus yang dapat mengembangkan bakat mereka lebih lanjut. 7. Evaluasi dan penyesuaian berkala. Pemantauan kemajuan secara rutin mengevaluasi kemajuan anak, menyesuaikan pendekatan pendidikan sesuai dengan kebutuhan mereka yang terus berkembang. Umpan balik terus-menerus memberikan umpan balik yang konstruksi kepada anak
untuk mendorong mereka mencapai potensi penuh mereka. Menangani anak gifted memerlukan pendekatan yang fleksibel dan responsif karena kebutuhan yang mereka dapat berubah seiring waktu. Kunci keberhasilan adalah memahami dan mendukung kekuatan dan tantangan unik mereka.